Saya sih bukan hanya Saka yang tidak bersalah ya, tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi di 2016 itu saya menilai itu rekayasa dan tidak pernah terjadi. Betul ada korban meninggal 2 orang, tetapi apakah betul peristiwanya setragis yang tertuang dalam tuntutan? Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi itu yang akan saya meyakini itu akan menguatkan karena selama ini tidak pernah terbuka tabir itu. Selain novum Bu, persiapannya sejauh mana dan apa saja? Kalau novum sih sudah pasti ya, karena saya juga tidak menyerahkan 1-2 novum tetapi lebih dari 4 novum. Kemudian juga ada fakta-fakta yang dulu tidak terungkap, kemudian dimasukkan lagi sebagai fakta hukum di PK Memori. Jadi kalau persiapan sih kita juga akan menghadirkan para saksi ahli yang bisa mengkaji dengan dasar pembuktian yang kita miliki, dengan dasar bukti-bukti yang dulu pernah diajukan gitu. Kalau dulu kan kita tidak pernah menghadirkan saksi ahli di 2016-2017 karena kondisinya juga memang sangat tidak memungkinkan. Tetapi untuk PK kali ini kita menghadirkan beberapa saksi ahli yang akan mengkaji, yang akan memberikan keterangan apakah betul peristiwa ini seperti yang tertuang dalam putusan di 2016. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu, namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Tapi secara apa Bang yang akan disiapkan untuk membantu? Ya jika memang dibutuhkan, tapi jika memang dibutuhkan ya bukan saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan, karena ini bukan ranah saya gitu. Itu. Karena saya sudah ada terkaitan. Ya sebenarnya sih kalau Peggy Setiawan ini kan tidak ada keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh para PH itu. Namun kalau memang mereka membutuhkan, tapi tidaknya mereka mungkin tidak perlu untuk kehadiran Peggy dalam persidangan PK tersebut. Saya sih bukan hanya Saka yang tidak bersalah ya, tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi di 2016 itu saya menilai itu rekayasa dan tidak pernah terjadi. Betul ada korban meninggal 2 orang, tetapi apakah betul peristiwanya setragis yang tertuang dalam tuntutan? Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi itu yang akan saya meyakini itu akan menguatkan karena selama ini tidak pernah terbuka tabir itu. Selain novum Bu, persiapannya sejauh mana dan apa saja? Kalau novum sih sudah pasti ya, karena saya juga tidak menyerahkan 1-2 novum tetapi lebih dari 4 novum. Kemudian juga ada fakta-fakta yang dulu tidak terungkap, kemudian dimasukkan lagi sebagai fakta hukum di PK Memori. Jadi kalau persiapan sih kita juga akan menghadirkan para saksi ahli yang bisa mengkaji dengan dasar pembuktian yang kita miliki, dengan dasar bukti-bukti yang dulu pernah diajukan gitu. Kalau dulu kan kita tidak pernah menghadirkan saksi ahli di 2016-2017 karena kondisinya juga memang sangat tidak memungkinkan. Tetapi untuk PK kali ini kita menghadirkan beberapa saksi ahli yang akan mengkaji, yang akan memberikan keterangan apakah betul peristiwa ini seperti yang tertuang dalam putusan di 2016. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu, namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Tapi secara apa Bang yang akan disiapkan untuk membantu? Ya jika memang dibutuhkan, tapi jika memang dibutuhkan ya bukan saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan, karena ini bukan ranah saya gitu. Itu. Karena saya sudah ada terkaitan.
Ya sebenarnya sih kalau Peggy Setiawan ini kan tidak ada keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh para PH itu. Namun kalau memang mereka membutuhkan, tapi tidaknya mereka mungkin tidak perlu untuk kehadiran Peggy dalam persidangan PK tersebut. Saya sih bukan hanya Saka yang tidak bersalah ya, tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi di 2016 itu saya menilai itu rekayasa dan tidak pernah terjadi. Betul ada korban meninggal 2 orang, tetapi apakah betul peristiwanya setragis yang tertuang dalam tuntutan? Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi itu yang akan saya meyakini itu akan menguatkan, karena selama ini tidak pernah terbuka tabir itu. Selain novum Bu, persiapannya sejauh mana dan apa saja? Kalau novum sih sudah pasti ya, karena saya juga tidak menyerahkan 1-2 novum tetapi lebih dari 4 novum. Kemudian juga ada fakta-fakta yang dulu tidak terungkap, kemudian dimasukkan lagi sebagai fakta hukum di PK Memori. Jadi kalau persiapan sih kita juga akan menghadirkan para saksi ahli yang bisa mengkaji dengan dasar pembuktian yang kita miliki, dengan dasar bukti-bukti yang dulu pernah diajukan gitu. Kalau dulu kan kita tidak pernah menghadirkan saksi ahli di 2016-2017 karena kondisinya juga memang sangat tidak memungkinkan. Tetapi untuk PK kali ini kita menghadirkan beberapa saksi ahli yang akan mengkaji, yang akan memberikan keterangan apakah betul peristiwa ini seperti yang tertuang dalam putusan di 2016.